Masa pra-aksara adalah zaman pertama kali manusia mencoba mengembangkan berbagai kemampuannya, baik di bidang ekonomi, religius, teknologi pembangunan, teknologi pertanian, pembuatan alat, dan pembagian sosial dalam keluarga. Pada zaman ini, belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan sehari masyarakat. Manusia purba yang pertama kali mengenal pendidikan pada masa pra-aksara adalah Meganthropus paleojavanicus, di mana jenis ini belum memiliki kebudayaan. Pendidikan yang diterima hanya seputar menghasilkan keturunan, cenderung nomaden atau berpindah tempat, dan masih mengumpulkan makanan dari alam. Manusia purba yang kedua yang mengenal adanya pengetahuan dan pendidikan adalah jenis Pithecanthropus erectus, di mana manusia purba ini sudah memiliki kapasitas otak sebesar 900 cc dan memiliki kebudayaan Mesolitikum atau zaman batu. Di masa ini sudah mengalami perkembangan mulai dari pembagian sosial di keluarga, anak-anak yang diajarkan berburu, membuat peralatan berburu seperti kapak, serta menanam sesuatu untuk kehidupan yang masa datang. Manusia purba yang ketiga yang mengenal adanya pengetahuan dan pendidikan adalah Homo sapiens, di mana pada masa inilah pendidikan pertama kalinya manusia belajar tentang keterampilan hidup, mengolah pengetahuan di masa lalu untuk kepentingan generasi di masa depan. Pada masa ini, pendidikan bersifat tiga, yaitu yang pertama bersifat praktis, di mana pengertiannya keterampilan yang diajarkan terutama keterampilan yang berguna untuk bertahan hidup, dan kedua bersifat imitatif, yaitu meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dan yang ketiga bersifat statis, yaitu hanya terbatas pada kemampuan orang tua yang tetap. Pendidikan masa Hindu. Pendidikan masa Hindu pada saat itu menggunakan sistem pendidikan gurukula, di mana siswa datang untuk belajar bersama gurunya atau pelayanan siswa atau guru pengabdian dengan siswa lainnya. Siswa dan guru tinggal di rumah, istri guru dianggap sebagai ibu. Murid-murid harus mengabdi kepada gurunya dan melewati semua perintah dan ajarannya. Yang kedua adalah sistem pendidikan Hindu di Indonesia masih bersifat kekeluargaan, yaitu tujuan pendidikan yaitu manusia hidup mencapai moksa atau yang disebut surga. Pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan masa Buddha di Indonesia. Pendidikan saat itu masih ditunjukkan hanya pada golongan kasta-kasta saja yang berkisar pada abad ke-3 sampai 4. Sudah ada pelajaran menulis dan membaca, yaitu berada di kerajaan Tarumanagara yang berada pada abad ke-5, dan yang terakhir mulai didirikan tempat pendidikan seperti Universitas Nalanda di Sumatera yaitu pada abad ke-6 dan 7.